Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau lanjutin Racing My Sister episode 3. Nah, sebelum mulai aku mau makeover si Sophia sedikit aja. Kemarin kan dia baru ulang tahun, jadi sekalian kita kasih look baru. Nah, ini tampilan barunya gimana? Makin gemes kan? Nah, kita langsung mulai aja ke gameplaynya ya. Dan ini tuh udah malam, jadi Sophia tuh udah ngantuk banget. Aku suruh dia tidur, langsung bobo aja ya. Nah, sebelum si Elisa tidur, aku mau aktifin emak-emak mode on dulu ya. Biar dia bisa cuci piring dulu, terus ngepel lantai. Karena ini ada kayak basahan bekas ompolnya si Sophia gitu ya. Biar gak kepleset, dan udah beres semuanya baru dia bisa ikut tidur. Good night. Kita skip aja tidurnya ya. Dan halo, selamat pagi Elisa. Pagi udah tiba. Hal pertama yang harus dilakukan adalah sholat subuh dulu ya guys, biar harinya tuh Dan ternyata si Sophia juga udah bangun guys, subuh-subuh kayak gini. Karena hari ini hari Rabu, jadi Elisa nih pastinya harus pergi sekolah ya guys. Abis sholat ini aku akan suruh dia ke kamar mandi, bersih-bersih dan sekalian mandi juga. Nah, habis dia mandi, aku bakal suruh dia buat mandiin adiknya guys. Soalnya Sophia juga hari ini harus pergi preschool. Nah, ini udah segar nih, udah selesai mandi. Jangan lupa dikasih makan dulu, karena kalau enggak nanti takutnya diambil sama dinas sosial. Bahaya banget. Dan sekarang udah jam 8 waktunya Elisa pergi ke sekolah, dan Sophia juga pergi ke preschoolnya. Oke, untuk kali ini aku nggak akan ikut mereka, jadi aku bakal tungguin di rumah sini sampai mereka pada pulang dari sekolah masing-masing. Nah, ini Elisa udah pulang dari sekolahnya guys, dan tebak apa? Dia dapat nilai A. Dan hari Sabtu nanti tuh ada prom night. Tapi karena kita masih miskin, aku jadi suruh si Elisa buat buka HP dan nyari kerjaan sampingan alias odd jobs. Nah, di sini aku akan pilih kerjaan yang namanya knitting nom-nom nih. Mumpung jadwal kerjanya masih ada jeda waktu sedikit, akhirnya kita bisa menikmati momen langka ini. Aku bakal suruh Elisa buat santai dulu nonton TV berdua bareng Sophia. Anggap aja ini tuh quality time bareng sama adik ya. Aduh kacau, udah telat 25 menit. Ini saatnya Elisa berangkat kerja sih. Untungnya dia masih bisa sukses ngerjain odd jobnya. Dan sekarang aku bakal cariin dia odd job kedua. Karena masih ada waktu, lumayan banget ya. Kita ambil yang ini aja, lawn maintenance saja. Karena ini tuh yang nggak pakai skill sama sekali ya. Jadi masih gampang banget buat dikerjain. Bentar, ini ada telepon dari si Wolfgang. Katanya dia mau datang ke sini buat main. Kita bolehin nggak ya? Bolehin lah, secara Elisa kan lagi ada rasa sama si Wolfgang. Dia lagi nge-crush banget loh sama si Wolfgang. Tapi kocak banget deh, lihat dia baru datang tapi si Elisa langsung harus pergi kerjain odd job. Ya udah deh, maaf ya Wolfgang, kamu diam di rumah dulu aja, tungguin sampai Elisa pulang kerja. Apa aja kamu jadi penjaga rumahnya si Elisa. Nah, tuh Elisanya udah pulang nih, udah sukses juga, adiknya juga udah pulang dari daycare, dan sekarang Elisa mau masak sesuatu buat kita makan bertiga. Berempat deh, itu ada si Father Winter. Jurli, aku tuh udah bayangin skenario romantis banget sama si Wolfgang, tapi ternyata ini makanan udah jadi, si Wolfgang dan si Father Winter malah pergi. Ya udah deh, kita makan berdua aja. Dan ini aku udah skip ke jam 5 sore ya, di hari yang sama guys. Sekarang aku nggak ikut dia sekolah lagi, dan sekarang aku mau cariin odd job lagi buat si Elisa. Sementara itu karena udah lama banget, jarang banget interaksi sama adiknya gitu ya, kayak ngobrol, aku mau suruh si Elisa dan juga Sophia ngobrol dulu, peluk-pelukan dikit. Dan udah waktunya Elisa buat berangkat kerja. Oke. Nah, ini udah pulang lagi guys. Cepet banget. Kerja serabutan kali ini juga sukses banget dan juga dapet tip ya. Seperti biasa, tiada hari tanpa beres-beres di rumah ini, pasti beres-beres terus. Jadi aku suruh dia beres-beres dan sedikit-sedikit nyicil PR-nya ya guys. Dan berhubung ini juga udah malam dan makin larut, si Sophia langsung aku suruh tidur aja. Dan mumpung masih jam segini dan suasana itu enak, lagi tenang adem, terus knitnya si Elisa juga masih bagus, jadi aku suruh dia nulis buku aja. Kebetulan dia kan emang hobi nulis ya guys. Dan pastinya karena dia masih remaja, nanti tuh bukunya bakal aku jual aja kayak buku sebelum-sebelumnya. Lumayan banget kan buat nambah-nambahin simoleon kita. Dan aku baru nyadar ternyata ini udah pagi, aku suruh dia makan aja sambil nonton TV sedikit. Terus langsung study for exam, soalnya hari ini tuh hari Jumat, jadi dia tuh ada ujian di sekolahnya. Dan ini udah ada notif sekolah guys, jadi kita langsung join aja ke sekolahnya. Udah sampai di sekolahnya. Ini jangan heran ya guys pada lari-lari, soalnya itu lagi puncaknya musim dingin, jadi di luar tuh dingin banget. Sebelum bel masuk bunyi, ini aku suruh Elisa buat workout di treadmill dulu sebentar, soalnya di sini ada tugas sekolah gitu yang harusin dia olahraga. Abis keringetan, aku bakal suruh dia lanjut study for exam sebentar alias baca buku ya. Nah, ini dia menuju ke kelasnya buat ikutan ujiannya. Ujiannya udah kelas, sekarang si Elisa mau aku suruh buat ngajak temennya buat jadi partner ke prom night nanti. Karena Elisa nggak punya pacar, jadi ke prom nightnya sama temen aja. Dan temennya juga mau kok diajak ke prom night sama si Elisa. Oke, berarti prom night udah aman ya. Sekarang udah jam pulang sekolah, jadi kita langsung pulang aja.
Pas sampai rumah, ternyata di rumahnya udah ada si Wolfgang guys. Jadi dia lagi asik mainan laptop. Dan di situ juga ada dua peri yang ikutan nongkrong. Ini konsepnya rumah kita tuh kayak lagi dijadiin warnet kali ya sama mereka. Ini ada bakso di rumah tadi bekas si Elisa masak dan aku suruh si Wolfgang juga ikutan makan. Ih, kapan lagi bisa makan bareng sama si Wolfgang kayak gini guys? Kita ajak ngobrol dulu aja kali ya sambil makan. Itu dia mau kemana? Kita baru mau ngajak ngobrol lah, anjay, udah pulang aja. Ya udah deh, daripada kayak gitu mendingan kita tidur aja. Elisa udah tidur, sekarang si Sophia juga aku suruh tidur. Dadah, good night. Nah, udah pagi lagi guys. Aduh, pas Elisa bangun tuh badannya udah bau banget, lihat guys, sampai hitam-hitam dan keluar ijo-ijo bau gitu. Jadi ya udah, kita suruh mandi dulu aja ya biar segar. Lanjut ritual harian yaitu nyuci piring. Ya ada hari tanpa mencuci piring, pokoknya nyuci piring terus ya Elisa kalau di rumah. Dan biar nggak bosan sama menu yang itu-itu aja, pagi ini aku bakal suruh Elisa buat masak churros. Nah, ini dia panggang pakai teflon guys. Ini tuh makanannya baru dia cobain ya. Jadi sebelumnya dia nggak pernah cobain makanan yang ini ceritanya. Dan adiknya pun aku suruh makan menu yang sama aja karena dia udah besar juga, udah bisa makan masakan orang dewasa. Karena ini hari Sabtu dan Elisa libur sekolah, jadi aku mau suruh dia lanjutin menulis bukunya. Tadi juga nulis beberapa paragraf, si adiknya tuh udah lapar lagi, jadi aku harus kasih dia makan dulu sebelum dia rewel dan merengek-rengek ya guys. Sambil nunggu adiknya makan, si Elisa aku suruh cuci piring lagi. Sumpah ya, perasaan di game ini kerjaan kita cuci piring mulu dah. Nah, si Elisa juga udah agak lapar lagi, jadi ya udah aku suruh dia ngemil sereal dulu aja sambil nungguin adiknya. Elisa tuh kayaknya pusing banget ya karena dia kurang tidur. Udah gitu nih adiknya nangis kejer guys di high chairnya, kenapa ya? Untung nangisnya tuh cuma sebentar, ternyata badannya tuh udah bau guys, pantesan tantrum banget. Jadi kita suruh Elisa buat mandiin dulu aja si Sophia ini biar anteng lagi. Kelar nih drama permandian, ini ada temennya si Elisa nih datang buat nyamper ke prom night. Yuk kita gaspol aja langsung ke lokasi promnya, dan si Sophia udah pasti otomatis masuk ke daycare ya guys. Udah nyampe di auditorium tempat prom night berlangsung, aku bakal ikutin semua misi biar si prom night ininya berhasil ya. Jadi kayak ngambil minum, udah gitu aku mau pilih juga si royaltinya, aku pilih temennya aja. Dan jangan lupa pilih jesternya juga ya. Dan buat jesternya aku random pilih si Evi Delgato aja karena dia pakai topeng gitu, jadi kayak jester gitu, apa sih? Gak jelas. Oke, vote-nya udah beres, sekarang aku mau dance dulu. Elisa dance dulu sebentar, abis itu kita lanjut SKSD ngobrol sama teman-teman sekolah yang jujur deh aku tuh baru pertama kali lihat mereka pas ke sekolah. Bener-bener itu kayak NPC yang asing. Yap, sekarang prom ceremony awardnya udah dimulai. Akhirnya kita dengerin bareng-bareng ya, tebak siapa yang menang. Yap, sesuai dengan pilihan kita tadi, yang menang ya itu yang kita pilih. Lah emang kayak gitu sih settingannya dari sananya. Abis gini aku bakal suruh si Elsa samperin sahabatnya buat kasih selamat dan ngobrol-ngobrol sedikit di prom ini. Aduh guys, ini ternyata si Elisanya kebelet pipis dan aku harus cari toilet dulu sebelah sini. Oke, ternyata dia udah pipis duluan guys, ngompol. Ya ampun, astaga Elisa. Ini prom apa ini di depan teman-teman kamu ngompol di depan kepala sekolah dan semua orang ini kebauan. Gila ya, baiklah kita sekarang ke kamar mandi dulu aja, seenggaknya bersihin dulu sedikit biar nggak bau dan kotor banget. Terus buat menenangkan diri, aku suruh dia makan dulu aja di sini. Bersyukur banget acaranya udah selesai dan kita semua bisa pulang. Aduh, ini bener-bener prom night yang sangat memalukan yang akan diingat seumur hidup oleh si Elisa. Dan sekarang waktunya pulang dan kita udah ada di rumah. Ini jam 4 pagi guys. Oh ya, by the way ini hari Minggu ya. Ini tuh hari ulang tahunnya si Elisa. Dan aku akan bikin event ulang tahun kecil-kecilan aja di rumah. Dan aku cuma mau ngundang mereka berdua aja karena mereka teman dekatnya si Elisa. Ulang tahunnya acaranya di rumah jam 11. Oke, dan buat kue ulang tahunnya aku bakal bake sendiri white cake. Kita cari di sini white cake. Nah ini, terus kita masak deh. Elisa tuh sebenarnya nggak jago masak tapi masih bisa lah ya gitu. Walaupun sebenarnya dia tuh ceroboh banget guys karena thread clumsy-nya itu. Lihat tuh guys, mejanya langsung kotor banget gini habis bikin kue. Nanti habis ini kita beresin ya. Dan white cake-nya udah jadi guys. Tapi bentar, kenapa warnanya berubah ya? Tadi warnanya putih. Ini ngaruh gara-gara mixnya lagi jelek deh. Oke, sementara itu aku mau suruh si Sophia buat main dulu sendiri selama si kakaknya lagi masak makanan buat pesta ulang tahunnya. Rumahnya juga super berantakan, ada sampah, ada piring belum dicuci, dan meja kotor. Jadi aku suruh Elisa buat beresin rumah dulu sebelum teman-temannya pada datang ya. Beres-beres rumah udah, sekarang tinggal masak 2 menu aja buat makanan hidangan ulang tahunnya. Aku mau suruh dia masak halo-halo buat dessertnya, ini 4 aja family serving, dan juga
beef Wellington buat makanan utamanya. Karena ini hari ulang tahunnya dia, aku mau makeover dia jadi kayak gini. Rambutnya aku ganti dan aku kasih sedikit sentuhan makeup. Rumahnya juga udah aku hias sama beberapa balon-balonan gitu, dan ini makanan-makanan yang akan kita hidangkan di pesta ulang tahun. Kaget banget ternyata si Wolfgang udah datang dan mereka lagi ngobrol di kamar mandi. Kenapa harus di kamar mandi sih, kan nggak bisa di depan gitu? Ya udah nggak apa-apa lah ya, kita ajak ngobrol dulu aja, kita sanjung-sanjung dulu biar dia senang. Oke, sekarang momen yang ditunggu-tunggu udah mau mulai guys. Sekarang Elisa udah mau tiup lilin. Di ulang tahun yang sekarang ini Elisa umurnya 20 tahun guys ceritanya. Jadi dia bukan remaja lagi, tapi juga bukan yang dewasa-dewasa banget. Harusnya sih masih butuh orang tua ya, tapi si Elisa ini kan dari kecil harus udah dewasa karena keadaan ya guys. Sedih banget. Oke, skip aja gak apa-apa. Kita rayain ulang tahunnya dulu sekarang. Oke, happy birthday Elisa. Sekarang kamu udah 20 tahun. Aku mau kasih dia trait romantik aja kali ya. Dan ya kalau teens ulang tahun artinya dia udah selesai sama sekolah SMA-nya, dan di sini Elisa ini lulus dengan nilai yang memuaskan ya guys. Dia juga udah punya predikat diploma. Bangga banget aku tuh sama kamu Elisa, karena kamu udah susah payah ngurus adik kamu sendiri tapi tetap berprestasi. Wow. Mereka bertiga lagi ngobrol-ngobrol guys. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Aku mau cobain flirt kasih bunga mawar ke si Wolfgang. Apakah dia menerima? Untungnya si Wolfgang mau nerima guys, jadi nggak malu-malu banget lah ya, udah flirting duluan. Sebenarnya ini acara ulang tahunnya udah beres sih, jadi si Wolfgang tuh udah pulang duluan. Aku nggak tahu kenapa dia ngebet banget pulang. Dan ini waktu udah pada pulang, aku suruh Elisa telepon Wolfgang buat ngucapin makasih udah datang ke ulang tahun aku. Back to reality lagi, harus nyuci piring lagi, beres-beres rumah lagi. Dan lagi-lagi di tangan kelamsinya si Elisa, sink di rumah rusak guys. Kalau manggil tukang benerin itu lumayan mahal ya guys, jadi udah kita repair sendiri aja. Pas banget pas udah selesai nge-repair, datang si Wolfgang guys. Dia tiba-tiba datang. Kalau datang tuh udah pasti langsung main laptop deh, beneran. Coba lihat, dia pasti mau main laptop. Nah, bener kan? Padahal di sini aku mau suruh si Elisa buat apply ke university sama sekaligus cari tahu tentang beasiswa buat masuk university. Ini daftar kuliahnya belum kelar, tapi laptopnya rusak guys. Jujur aku trauma banget guys, takut dia mati kesetrum kayak di episode sebelumnya. Tapi karena needs dia lagi bagus, kayaknya dia nggak akan kesetrum deh kali ini. Kita cobain dulu aja ya repair sendiri. Karena kalau panggil tukang tuh lagi-lagi biayanya mahal guys, lumayan banget. Untungnya adiknya juga udah tidur nih jam segini, dan sekarang laptopnya udah selesai dibenerin. Terus ini balon-balon dekorasi ultah tadi ini aku mau jual-jualin lagi, lumayan buat nambah-nambahin duit. Dan kita lanjutin buat daftar kuliahnya. Sebenarnya si Elisa udah gak sabar banget guys, dia pengen lanjut kuliah. Semoga aja bisa dapetin beasiswanya biar kuliahnya gratis. Lah ini si Wolfgang datang dari mana lagi nih? Tadi kan dia lagi ada dalam rumah. Kenapa sekarang udah datang dari luar lagi? Ya udah aku suruh mereka ngobrol aja. Kayaknya sih ke arah-arah romance gitu ya ngobrolnya. Dan tiba-tiba si Wolfgang udah pulang lagi aja. Ya udah deh. Dan ini udah besok paginya, aku suruh Elisa makan leftover aja. Makanan sisa-sisa pesta kemarin tuh masih ada banyak banget di kulkas. Jadi daripada masak lagi, mending hemat aja, makan makanan yang ada. Sofia juga aku kasih kue ulang tahun yang kemarin. Walaupun ini sebenarnya kondisi si Sofia tuh udah kucel parah dan dia minta dimandiin, jadi kita mandiin dulu ya guys. Karena belum ada kegiatan atau kerjaan sekarang, jadi aku suruh dia lanjutin lagi bikin bukunya. Dan ini ada telepon guys dari orang yang dikenal nawarin duit gratis cuma-cuma. Kayaknya sih bakal beresiko, tapi ya udahlah nanti dulu aja, kita kan lagi butuh duit juga, jadi kita terima dulu aja uangnya. Dan ini Elisa masih ngelanjutin bukunya, lama banget ya buku ini, berhalaman-halaman. Nah ini udah beres guys bukunya, dan aku mau langsung jual, lumayan dapat 87 simoleon. Oh ya, karena belum cari kerja, aku juga mau cari kerja yang bisa tiap hari kerja gitu loh, supaya tiap hari dapat duitnya. Di sini ada beberapa pilihan pekerjaan yang kita bisa ikut bekerja ke sana, dan aku akan pilih jurnalis aja karena sesuai sama passionnya si Elisa ini yang suka nulis. Ya sekarang Elisa udah nggak unemployed lagi, sekarang dia udah punya kerjaan. Dan sekarang waktunya ngurusin si adiknya. Ini bangun tidur, aku langsung kasih dia susu di high chairnya karena sebentar lagi dia akan berangkat sekolah. Kayaknya dalam beberapa hari lagi nih si Sophia juga bakalan jadi child deh guys. Oh ya guys, aku lupa bilang kalau aku udah ubah aspirasi si Elisa. Tadinya dia kan aspirasinya tuh pengen kuliah gitu ya. Sekarang udah aku rubah jadi pengen punya karir yang sukses aja deh. Karena dia berpikir bahwa kayaknya dia nggak mungkin deh bisa kuliah dengan uang yang cuma segini. Mending buat biaya hidup dan biayain sekolah adiknya aja.
Bahkan baru aja diomongin sekarang kita udah harus bayar tagihan rumah dan utilities lainnya. Ini ada bapak-bapak NPC yang inspeksi gitu, kayaknya dia kebauan karena kita ngobrolnya di dekat tempat sampah yang udah overload. Jadi aku suruh Elisa dulu buat buang sampahnya ke tempat sampah di depan rumah. Ini tuh aku masih kaget dan shock banget karena tiba-tiba aja si Elisa diajakin ngedate sama si Wolfgang. Dan di sini mereka tuh ngobrol-ngobrol romantis gitu. Dan ternyata sesuai dugaan Elisa, Wolfgang ngajak dia ke sini tuh mau nembak, guys. Ya udah jelas lah pasti bakal diterima sama si Elisa karena emang si Elisa duluan kan yang suka sama si Wolfgang. Tiba-tiba temennya si Morgan Virus, dia tuh teman mereka berdua ya nelpon dan ngasih ucapan selamat karena mereka udah jadian. Agak suspek sih, aku agak curiga dikit. Jangan-jangan si Morgan ini teman dekatnya Wolfgang atau gimana? Tiba-tiba si Wolfgang nanya kayak gini, kita kan udah pacaran, mau gak kamu live together? Hah? Mohon maaf, ini konsepnya gimana ya Wolfgang? Baru juga jadian 2 detik, kamu udah minta kumpul kebo? Ya nggak bisa lah, aku langsung tolak mentah-mentah. Dan tahu nggak si Wolfgang marah, terus pergi dari situ ke ruangan sebelah. Dasar si Elisa lagi bucin, dia ngejar dan minta maaf, tapi dia tetap menolak buat live together kok. Istilahnya kayak ngasih pengertian lah, kalau bukan berarti nggak cinta, tapi emang belum saatnya aja buat live together. Untungnya si Wolfgang ini paham guys, dan mereka langsung baikan, lanjut deep talk romantis lagi, dan boom, akhirnya mereka first kiss juga. Ih, gemes banget. Oke guys, dengan dapatnya first kiss dari pasangan baru kita ini, drama kehidupan Elisa di episode 3 ini aku udahin sampai sini dulu ya. Kira-kira di episode depan gimana ya kelanjutan karir si Elisa sebagai jurnalis baru? Dan apakah hubungannya sama Wolfgang bakal aman-aman aja setelah drama penolakan live together tadi? Boleh dong bantu banget tulis teori kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.